Di sini ada sosok perempuan ini. Di belakang persis Nabila ada sosok perempuan yang merasakan dia lehernya ini seperti orang nggak bisa diluruskan gitu. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa bicara nggak? Bisa bicara, bisa. Agak apa ya? Ngap tekanannya itu. Mas Tukul ngapain sih? Ngapain Mas? Halo. Aduh, kirain Pikir tangannya lo, nggak taunya sih. Ya, boleh. Kaptennya belum datang nih Mas. Iya, kita tunggu aja, sabar aja. Sini agak sandal sini. Sandal sini dong. Ini kapan ya? Across deserts for miles, swallowing water for time, searching places to find a piece of something to call mine. A piece of something to call mine. Coming closer to you. Mas Tukul, ada apa ya? Kok di sini Mas? Apa? Ya, Gimana sih? sekarang betul Mas Kita Tukul. di mana? Nggak tahu. Mas Tukul ada di kampung Vietnam Mas, di Museum Wisata Galang. Kita di kampung Vietnam. Perasaan kita tadi udah di kapal yang sangat Lagi nunggu kaptennya tadi, terus ketiduran. Enggak, tadi mungkin Mas Tukul gimana ya? Sekarang nyatanya Mas Tukul di kampung Vietnam nih Mas. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Sarah Wijayanta. dan sekarang saya berada di kampung Vietnam Pulau Galang di Batam dan saya bersama Pak Syukur yang membangunkan saya yang tadinya kita menunggu kaptennya kapal yang untuk berangkat, tapi ternyata saya tidur di kapal yang bekas apa ini bahasa Rasia. Jadi perahu ini digunakan dulu untuk mengungsi Vietnam, dari Vietnam menuju ke Batam melalui lautan Cina Selatan Mas ya. Dengan kapal sekecil ini Mas, mereka memuat beratus-ratus orang Mas. Jadi bisa kita bayangkan betapa sesaranya mereka Mas dulu Mas ya. Bahkan menurut sejarahnya di kapal ini juga ada yang meninggal dunia. Sehingga terakhir mereka terdampar lah katakan di pantai Pulau Batam ini. Perahu kayu ini bisa lapuk dimakan usia, namun sejarah pilu pulau ini tak akan lekang dimakan waktu. Pulau Galang menjadi saksi bisu eksodus besar-besaran pengungsi Vietnam ke Indonesia. Kala itu negara mereka sedang dilanda perang saudara yang berkepanjangan. Menjadi manusia perahu pun menjadi pilihan terakhir untuk menyelamatkan generasi mereka.
Tercatat sebagian besar dari mereka adalah kaum wanita dan anak-anak. Bahkan 50% dari populasi mereka baru berusia 1-14 tahun. Rentetan peristiwa tragis mewarnai hari-hari dalam perjalanan menuju Tanah Harapan. Di Lautan Cina Selatan, torehan kejadian memilukan pun dimulai. Berbulan-bulan mereka menghadapi kebiadaban perompakan, pelecehan seksual, hingga kapal tenggelam akibat badai. Tangis rintihan kesakitan menjadi pemandangan sehari-hari bagi mereka yang mencari jalan kebebasan. Mereka pun harus pasrah mengalami kelaparan dan terserang penyakit di perjalanan. Kadang di antara para pengungsi tak dapat saling membantu satu sama lain. Mereka terlalu sibuk menghadapi penderitaan berat yang dialami dirinya sendiri. Di akhir tahun 1979, gelombang terbesar dari pengungsi Vietnam datang di Pulau Galang. Wajah-wajah tak berdosa ini menampakkan kaki dengan air mata suka dan duka. Tragisnya, mereka datang dengan kondisi badan sangat memprihatinkan. Bahkan sebagian besar penumpang tewas dengan kondisi menyedihkan. Kabarnya jumlah pengungsi yang meninggal dalam satu perahu bisa mencapai 50 jiwa. Sebuah bencana kemanusiaan yang tak dapat dianggap secara remeh. Bersama dengan Badan PBB UNHCR, pemerintah pada waktu itu pun tanggap. Dibentuklah pemukiman penduduk lengkap dengan fasilitas kota seperti tempat ibadah, sarana pendidikan, dan rumah sakit. Meskipun demikian, penderitaan pengungsi Vietnam tak berhenti sampai di sini. Penyakit ganas pun mulai berdatangan. Belum lagi stres dan depresi akibat kejenuhan dan lelah saat berjuang melawan ganasnya lautan lepas. Sebenarnya Pulau Galang adalah singgahan sementara. Mereka harus pulang ke Vietnam sampai stabilitas keamanan di negara itu membaik. Namun sebagian besar dari mereka menolak untuk kembali. Mereka lebih memilih tinggal di negara lain atau menetap di Pulau Galang. Bahkan sampai ada beberapa dari mereka menolak dengan cara mengakhiri hidupnya dengan tragis. Kini pulau dengan luas lebih dari 8.000 hektar ini berangsur-angsur sunyi. Seiring lambaian tangan dari pengungsi yang menyosong hari-hari cerah di negara lain. Yang tersisa adalah bangunan-bangunan tua dan usang di atas tanah 80 hektar. Sebagian bangunan masih dijaga keberadaannya untuk dijadikan situs kemanusiaan. Saya juga dari tadi itu merasakan energinya memang tidak enak ya, ada perasaan sedih gitu. Betul. Dan saya melihat kalau ke bawah nih sekarang seperti residual energinya itu orang-orang terhimpit, Mas. Jadi mereka ada meninggalnya juga kan mereka mungkin kekurangan makan, kekurangan air dan terhimpit, tidak bisa bernafas, akhirnya meninggal. Ya, betul. Dan terjadi juga di sini ada pelecehan juga, Mas Tukul. Jadi waktu mereka menginjakkan kaki mereka di Pulau Galang ini, Mas, mereka sangat depresi, Mas. Sangat depresi. Bahkan ada yang sudah nggak bisa bangun, Mas. Karena dia terhimpit selama berbulan-bulan terhimpit. Berbulan-bulan terhimpit, Mas. Bikin mingguan atau berbulan-bulan. Sehingga setelah sampai di Pulau Galang ini dilakukanlah karantina, Mas. Sehingga sedikit demi sedikit mereka pulih kembali, Mas. Mbak Sarah, Ya. melihat flashback ke lalu nih semacam itu tuh apa yang dilihat, Mbak? Ya, yang jelas sekali ya orang-orang berhimpitan di bawah ya, Mas ya. Terus gimana ya? Jadi satu sama lain tuh jadi saling bisa dibilang kok main ambil-ambilan kan mereka mungkin membawa sedikit barang-barang mereka, terus mereka saling ngerampok, kayak gitu. Terus tapi sih kalau itu mungkin yang laki-laki saya nggak terlalu ini ya, Mas. Yang kasihan banget ini yang perempuan-perempuan dan ada juga anak kecil. Di sisi pulau yang lain, Ahmad dan Nabila Gomez menelusuri spot kampung Vietnam berbeda. Perjalanan mereka dimulai dari sebuah gapura yang menjadi salah satu simbol dari pengungsi Vietnam. Ini tempat apa sih, Mas, sebenarnya kok? Jadi tempat berkumpulnya orang-orang Vietnam zaman dulu. Mungkin yang saya lihat sih ada banyak, sampai ribuan sih.
Oke. penampungan. Tempatnya di sini atau kita harus jalan lagi ke sana? Oke. Kayaknya harus jalan ke sebelah sana. Mungkin ini baru seperti Tapi itu juga udah serem nih, baunya begini. Aduh, udah merinding banget. iya. Baunya juga. Tapi yang di sini tetap kayak seolah-olah kayak manggil kita nih, Bani. Hah? Ini ada sosok cewek sama anak kecil manggil-manggil gitu. Tepat di sebelah sini. Nah, sebelah sini ada sosok wanita sama anak kecil. Dia seperti kesedihan. Lagi murung mukanya, Lagi sedih banget gitu ya. sedih. Mungkin kita Baunya juga. ke sebelah sana aja, Mbak. Mungkin lebih jelas. Oke, juga nggak enak juga berasa di sini kayaknya. Yaudah kita ke sana aja, Mas. Ini ternyata baraknya mengarah ke sana. Kayaknya di sana nih, Mbak. Ini barak. Oh iya. Barak yang tadi dibilang pengungsian yang Vietnam itu, Mbak. Aha, yang tadi. Ya lihat di sini udah mulai banyak sih. Dan ini udah mulai lalu lalang gitu, ada yang jalan. Aduh, ini juga tadi berasa. Merinding, maksudnya berasa banyak yang ngikutin kita dari belakang. Oh, ini yang tadi ngikutin Mbak dari tadi yang anak kecil tadi tuh. Nih. Ah, bener ya? Nah, Yang tadi kita di Iya. gerbang tadi masih nah ada ini ya? lagi di sini. Kan mungkin dia tadi sedih, merasakan kesedihan, mungkin ingin menyampaikan sama Mbak Nabila, makanya dari tadi ngikutin. Ini berasa banget ya kayak nggak tahu mau ngapain di bawah merasa diikutin. Ini pria ya, mungkin rambutnya agak kayak cepak gitu, yang poni-poni gitu kecil. Tingginya sekitar, saya coba di sini ya. Nah dia di sini. Tapi dia nggak berdiri, jadi dia merangkak begini. Dia jalan terus mengikuti gitu, merangkak. Dia mengatakan pada saat perjalanan ke tempat ini, ke rumah yang tadi itu, di perjalanan dia merasakan kelelahan, kelaparan, dan dia pada saat dibawa dia udah merasa lemas, di ais di ini oleh sama sosok kakek orang tuanya ya, pria gitu udah agak tua. Cuma ketika ini dia jatuh atau apa yang berdarah, cuman yang saya lihat sih di matanya tuh keluar darah kayak. Oke deh kalau kayak gitu Mas, kayaknya kita harus ke barak nih. Aku Iya juga nih. penasaran di Sama. barak ini ada apa aja. Kayaknya juga bakal lebih seru. Mudah-mudahan dia lanjut lagi deh. Boleh. Sebagai sarana hidup sehari-hari dibangunlah sebuah barak dengan tipe rumah panggung. Di dalamnya terdapat fasilitas dapur dan tempat tidur. Total barak berjumlah 100 bangunan. Masing-masing barak berkapasitas 50 jiwa. Beberapa kepala keluarga terkadang harus hidup berdesak-desakan di ruang yang sangat sempit. Memori kelabu banyak tertoreh di tempat ini. Kabarnya banyak pengungsi yang meregang nyawa akibat tak kuasa menahan kepedihan yang mendalam. Rintihan orang sakit menjadi pemandangan yang wajar pada kala itu. Konon memori ini terekam dalam residual energi masa lalu yang masih dapat dirasakan hingga saat ini. Beberapa orang sempat melihat sosok orang Vietnam berlalu lalang di seputar barak ini. Selain itu, kerap ada fenomena suara misterius layaknya orang yang menahan sakit parah. Assalamualaikum. Hati-hati Mas, duh, jalannya lumayan ini nih. Wah, ini jalannya susah nih. Hah? Au, au. Wah, itu tuh pada datang tuh Mbak tuh. Banyak banget. Wow. Lebih mencekam kayaknya di sini. Ini tempat barak yang tadi
Mas sama ceritain ya? Iya, ini barang tepat. Campnya orang-orang Vietnam. Ya, betul. Tadi sempat aku bau amis gitu mas waktu kita perjalanan ke sini kayak udah disambut terus baunya amis gitu. Ya, saya lihat sih tadi di pohon itu ada beberapa mayat yang mungkin ini ususnya udah keburai keluar ya. Memang ada kebanyakan, ada cowok sekitar 5 orang cowok. Ini kakinya patah ya, kakinya patah. Terus ini itu seperti kena apa ya? Jadi pada saat mungkin turun dari perahu itu ada kayak semacam apa ya, di pojoknya itu ada yang si ujung perahu itu kayak ada yang bekas luka gitu yang tajam. Ininya nusuk kena. Dengan siapa? Ini, nah di sini ada sosok perempuan ini. Di belakang persis Manabila ada sosok perempuan yang merasakan dia lehernya ini seperti orang nggak bisa diluruskan gitu. Anda sakit di sini? Sakit?